Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 31 Maret ya, penutup dari bulan Maret meskipun di minggu ini masih ada satu hari lagi gitu ya, di hari Kamis. Tapi kalau kita pakai analisis teknikal, kita akan bisa melihat closing dari candle monthly-nya. Ya, jadi candle monthly buat teman-teman yang belum paham, ini sering banget digunain oleh teman-teman yang tipenya swing menengah sampai panjang. Ya, apa sih swing menengah? Swing menengah dia pakai chart weekly atau monthly. Ya, jadi kalau kita biasa nganalisa pakai ini, ya, pakai daily chart, itu mereka best jual belinya itu based on monthly. Jadi nih, kalau ada tiba-tiba suatu saham drop, tapi bulan tersebut belum berakhir, otomatis kan candle-nya masih naik turun. Nah, dia benar-benar tunggu confirmation sampai close monthly-nya. Itu yang dinamakan sebagai swing jangka menengah atau jangka panjang. Jadi, mereka time frame-nya panjang sekali. Ya, kalau Anda ngomong dengan orang-orang seperti mereka, ya, misalnya seperti Antam lah, siapapun lah, mereka akan bilang, oh, ini koreksi wajar. Ya, karena apa? Monthly-nya 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5 hari, 5 candle, multi-bagger juga, wajar dong kalau dia koreksi lumayan banyak. Nah, jadi pandangan seperti mereka ini jangka panjang sekali. Ya, mereka bisa saja TP di sini, nanti mereka akan entry lagi di sini. Tapi keputusannya based on chart monthly. Nah, jadi that's why biasanya di setiap akhir bulan gitu ya, penutupan candle atau akhir pekan, biasa akhir bulan sih, itu beberapa saham yang memang mau diprospek naik, biasanya penutupannya bagus. Biasanya seperti itu. Ya, tapi mengingat keadaan market yang sangat aduhai, ya, saya yakin sebagian dari teman-teman di sini udah mulai was-was, dak-dikduk, ya. Tidak usah khawatir, ya, jangan panik seperti itu ya. Pada dasarnya ialah selagi saham yang Anda pegang memang bandarnya bagus, teknikal bagus, dia akan bertahan di support kuatnya. Sebagaimanapun saham tersebut kena panic selling, cepat lambat pasti akan rebound lagi. Tetapi kalau saham yang jelek, yang ketahuan dia nggak kuat, akan dengan mudah terombang-ambing ketika market seperti ini. Jangankan market seperti ini, marketnya merah 0,2%, dia pun bahkan bisa minus 2%, 3%. Ya, jadi yang kayak gitu tinggalin. Ya, kami di VVIP pun ada beberapa yang kena cut loss. Ya, terpaksa. Ya sudah. Ya, kenapa? Karena seleksi alam. Ya, kalau sahamnya memang tidak kuat, kenapa dipertahankan? Kan seperti itu. Kita pertahankan saham-saham yang memang kuat. Salah satunya apa? Nanti saya kasih tahu. Ya, ini saya sudah sering bahas di morning briefing. Saya yakin ini saham yang sering memberikan Anda profit juga. Terutama kita di VVIP seminggu kebelakang ini banyak profit dari saham ini. Ya, mungkin teman-teman tahu lah, atau teman-teman bisa tebak, silahkan chat di kolom komentar. Oke, sebelumnya kita akan lebih bahas lebih banyak bahas market ya. Pertanyaannya, seperti yang sudah saya bilang gitu ya, kenaikan kemarin false break dan seperti tepat dugaan saya, Selasanya ambruk, tapi ambruknya ini luar biasa karena bursa regional tampak fine-fine saja. Ya, jadi kalau kita lagi cek kan bahwa di US ini lagi ada margin call ya di perbankan sektor di US sana. Tapi pada saat itu juga ya sektor-sektor regional Asia ya, top leadernya seperti Hang Seng, Nikkei, Shanghai dan kawan-kawan justru masih positif. Ya, mereka masih mengalami technical rebound setelah dalam kurang lebih seminggu atau beberapa bulan ya, seminggu terakhir itu drop hampir 7-8%. Ya, waktu itu saya ada tunjukin bahwa saham-saham indeks Hong Kong, Tokyo, Jepang dan lain sebagainya itu sudah koreksi 7%-8%. Nah, mereka technical rebound tapi masih kuat. Tetapi ya IHSG kita gitu ya, cuman baru rebound 1%. Ya, rebound 1% langsung ambles lagi, bahkan dalam 2 hari langsung close-nya lebih rendah daripada close sebelumnya di tanggal 25. Sinyal buruk gak? Jelek. Saya bisa bilang ini sinyal jelek. Karena apa? Pertama, dia bahkan sempat buat low lebih baru daripada low yang dia buat di tanggal 25. Artinya ialah tekanan jual dari para investor ataupun trader di market kita ini masih gede. Ya, asingnya gimana, Om? Masih distribusi. Tanpa sadar
Anda melihat bahwa asingnya distribusi. Ya, Anda cek BBRI hari ini minus 4%. Ya, kenapa gimana nggak tumbang? Ya, BBRI tiba-tiba dijual 600.000 lot. Ya, diakum dikit-dikit, sekali dibuang habis semua akumulasinya dalam sebulan terakhir. Anda bayangin nih, ini kalau di total dari awal bulan, ya dari bulan Maret, di total Anda selisihkan, maka hasilnya negatif, outflow dalam 1 bulan. Ya, lalu kita cek BBC sebagai top leader. Oh, hari ini lumayan, ada yang nahan 1.000. Tapi dari kemarin, dari awal bulan, ini distribusinya gila-gilaan, teman-teman. Ya, sudah berapa ratus ribu lot di BBC didistribusi. Tandanya apa? Bahwa asing sudah selangkah lebih depan. Mereka sudah tahu sehingga secara tidak langsung distribusi secara bertahap. Tetapi mungkin teman-teman nanya, ini mereka jualan bertahapnya sampai kapan? Karena kalau BRI BCA-nya pun nggak sanggup perform, maka saham-saham first liner ataupun emiten-emiten yang bisa dikatakan di caps itu akan sangat sulit survive. Mereka akan cenderung mengikuti pergerakan dari ya salah satu BBCA, BBRI. Kenapa? Karena ya kalau manajer investasi, ya fund manager gitu ya, Dapenbun, ya dana pensiun, dan ya pokoknya institusi reksadana yang investasi di emiten-emiten seperti BBCA, BBRI, ya, maka ketika mereka jualan di BBCA, maka secara tidak langsung juga mereka akan jual emiten yang lain selain BBCA dan BBRI. Contoh, dalam reksadana itu pasti tidak hanya 1 atau 2 saham. Pasti mereka diversifikasi banyak, bisa sampai 10 hingga 20 saham dari berbagai sektor. Nah, bayangin mereka ikutan karena mereka memandang outlook ke depan tidak baik, mereka cicil jual dari sekarang BBCA, BBRI. Lalu ada mungkin WSKT, Wika, apalagi yang ARB, INKP, Tekin. Nah, ketika mereka memasukkan seperti ini ASI, mereka akan distribusi juga emiten-emiten yang lainnya. Ya, untuk apa? Ya, saya nggak tahu. Bisa saja mereka mau rebalancing karena melihat outlook ke depan tidak baik, mereka rebalancing. Itu boleh. Ya, jadi impact-nya ialah hampir seluruh first liner tumbang. Bahkan second liner, second, third liner hari ini pun juga nggak perform. Anda bisa cek second liner, kita sih ada beberapa ya, Kayu, ada HRME, ya ada RBMS, itu masih perform. Tapi mayoritas itu berat naik. Ya, second liner pun nge-stuck. Bahkan saham-saham kita di VVIP, saya sudah filter emiten-emiten second liner yang kuat terhadap IHSG pun kena panic selling juga. Ya terpaksa. Kena panic selling, mau tidak mau ya kita harus melakukan pembatasan resiko. Ingat, seleksi alam. Ya, lalu market gimana nih Om? Ya, naik ke nih. Menurut teman-teman gimana? Coba Anda chat di kolom komentar. Anda mungkin bisa kasih pandangan. Pertama, market masih bisa turun nggak? Kalau masih bisa, sampai berapa? Kalau tidak, Anda sebutin kenapa market tidak bisa turun lebih jauh lagi. Ya, masing-masing pilihan jawaban Anda silakan kasih alasan dan analisanya. Saya mau tahu kira-kira teman-teman ini punya sudut pandang seperti apa. Nah, kalau saya, ya patokannya simple. Ya, patokan saya pertama hanya di seutas tali ini. Ya, tali ataupun ya ibaratnya garis merah ini. Ya, ibaratnya ialah garis merah yang menghubungkan titik-titik trendline dari dulu. Ya, ini saya tarik, ya kurang lebih ya. Jadi kalau kita tarik kurang lebih, maka market kita, ya ini adalah garis yang dimana garis ini sudah beberapa kali menyelamatkan market dari crash. Ya, waktu itu di sini waktu hoax PSBB berhasil langsung membal. Lalu waktu ARB 7 hari imbas dari for sale, ya dari saham-saham farmasi pun berhasil membal. Nah, sekarang ya sedang uji di sini. Ya, ini pertama. Lalu yang kedua, kalau kita sambung dengan support and resistance, kita juga bisa melihat bahwa di sini ada support range kuat. Ya, ada beberapa range support kuat juga di sekitar 6 ribuan kurang lebih. Ya, di area 6 ribuan lah ya pada intinya. Ya, kurang lebih di sekitar area 5970 sampai 6034. Ya, ini area. Jadi kalau kita lihat
di sini terjadi pertemuan antara support dan juga trendline. Jadi kalau secara analisis teknikal ini merupakan the best ya, ibaratnya, atau tembok terakhir. Ya, kalau Anda tidak percaya, Anda bisa lihat waktu ARB 7 hari 7 malam di sini berpapasan dengan support kuat. Ya, support kuat di sini. Lalu kalau kita lihat meskipun memang dijebol ya, tapi closingnya bertahan di atas dan lanjut rally. Tandanya ketika market sudah bertemu antara titik support dan juga trendline, maka potensi reboundnya tinggi. Berarti secara tidak langsung saya menyimpulkan bahwa potensi market turun itu masih ada ya, di range di atas 6 ribuan sampai di bawah sekitar 6 ribuan, atau kurang lebih dia akan menyentuh garis ini. Nah, penentuannya kalau misalnya sudah tersentuh lalu closingnya bisa bertahan minimal di atas 6.000. Contoh, ya dia kalau mau ke 6.000 maka market masih perlu drop 1%. Ya, entah kenapa saya punya feeling kalau Dow-nya nggak baik, regional koreksi, maka market akan change juga ikutan koreksi. Maka 1% turun ini mudah sekali. Jadi saya sih justru senangnya udah deh, lu mending IHSG turun dulu ya, nyentuhlah sekitar, nggak perlu persis ya, kurang lebih kena area ini, baru nanti confirm technical rebound. Itu menurut saya lebih baik daripada diiris pelan-pelan jebol. Yang penting ini penentuan di sini. Kalau sampai jebol, apa yang terjadi? Maka market next-nya akan potensi ke 5.700, 5.800 dan akan berada dalam zona sideways baru. Zona sideways baru di mana? Di 5.700-an sampai 6.000. Ini zona sideways-nya nih, yang dua garis ini. Dia akan range sideways. Di sini apakah potensi turun? Tidak. Saya yakin market akan lebih ketahan. Cuman masih sideways. Jadi jangan harap ketika market nggak kuat di atas 6.000 akan balik lagi ke 6.000. Sulit kalau tidak ada stimulus. Maka dari itu ketika jebol, maka range market akan bergerak di sini. Nah, saham-saham yang tadi saya bilang yang kena sialan itu tidak akan mudah balik lagi ke atas. Tetapi saham-saham yang pada dasarnya memang dikerek bandar, memang bandar bersikeras untuk mengakumulasi dan mengangkat harganya, ataupun memang dari teknikalnya baik dan sentimennya bagus, maka dia akan bertahan dan akan melanjutkan kenaikannya. Mungkin sekarang kena panic selling, tapi cepat lambat dia akan technical rebound juga. Ya, itu filternya. Jadi saya no comment. Market mungkin di awal masih ada tekanan, saya masih berani jamin. Nah, tapi paling closingnya kayak gini nih. Ya, sempat minus 1,5 ya. Lalu close-nya 0,5 minus ya. Jadi kemungkinan seperti ini. Yang jelas dia akan sentuh dulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita buka kacamata kita lagi, kita akan melihat bahwa di sini di sekitar 5.600 ini ada support kuat ya di range tadi. Dan kalau kita lihat secara weekly ya, market sudah terkoreksi 3 minggu. Sudah terkoreksi 3 minggu ya, berturut-turut gitu ya. Dan kalau dari high 6387 ya ke 6070, maka market kurang lebih sudah 5% koreksi. Dan harusnya akan ada technical rebound weekly-nya. Ya, kalau saya ngomong weekly, berarti kalau tidak minggu depan atau minggu depan lagi. Jadi masih lama. Ya, Anda harus benar-benar paham. Nah, kalau memang minggu ini masih tertekan, penutupannya sisa 2 hari lagi, maka mungkin saya melihat bahwa minggu depan baru ada sedikit technical rebound. Nah, nanti tinggal tergantung nih technical rebound candle weekly-nya, apakah cenderung sideways atau justru makin dalam. Nah, ini butuh konfirmasi. Yang jelas sekarang kita sudah tahu bahwa market false break ya, false break. Saya bisa katakan ya 50% sudah hampir false break, karena 1 2 3 sudah butuh 2 konfirmasi lagi, sedangkan harganya jauh dari 6.150. Jadi saya melihat bahwa potensi market false break dan ke 6.000 itu bukan mustahil, itu mudah banget menurut saya dengan kondisi no stimulus, no sentiment, dan lebih cenderung banyak aksi taking profit. Ini benar-benar potensi ataupun warning yang Anda harus waspadai. Ya, seperti itu.
Oke, lalu kalau kita buka secara monthly-nya masih uptrend, nggak usah khawatir ya. Tapi memang saya predik dia akan sideways beberapa bulan atau mungkin nanti sampai menjelang akhir tahun baru rally lagi. Jadi ini masih masuk akal. Yang jelas sekarang market masih dalam zona sini. Ya, ini. Nah, selagi masih di range ini masih aman, nggak usah khawatir. Ya, nanti dia akan rebound lagi, nanti baru naik menjelang akhir tahun. Kalau saya bilang, mungkin aja secara monthly dia akan buat pola melengkung kayak gini nih. Dia akan buat scalp. Jadi turun dulu, April, Mei, mulai naik, perlahan Juni, Juli, Agustus, September. Nanti menjelang Oktober, November, Desember. Nah, mungkin dia baru breakout. Itu mungkin skenario kasar saya seperti itu. Tapi masih terlalu jauh. Yang jelas patokan kita besok seperti ini. Jadi persiapkan ya. Trading sekarang saya kenain third liner aja. Udah gorengan hajar aja. Karena gorengan lebih mantep di saat market seperti ini. Ya, trading boleh tapi porsinya kurangin. Ya, cash sediain. Karena kalau tidak ya menurut saya sangat susah. Oke, kita akan langsung masuk ke tanya jawab dulu. Bangkai-bangkai blue chip berserakan. Oke, saya suka orang yang positif. Ya, di saat orang lain panik justru dia nanya beliau ya Pak Dwi. Beliau bilang yang mana yang harus dipilih. Nah, ini kan tandanya mindsetnya positif. Kalau saya, mumpung bankingnya lagi pada hancur, Anda kalau mau invest di bank ya kesempatan. Karena sebenarnya agak jarang bank itu sekali turun 4%, 5% itu jarang. Ya, jadi kalau Anda mau kesempatan, cicip-cicip lah emiten-emiten bank. Kalau Anda trading saham bank, ya karena kan sebagian dari teman-teman kita di sini tidak trading saham bank. Oke, lalu berikutnya, request. Wah, kalau saham LQ45 saya belum punya datanya, saya harus research. Tapi yang jelas, mayoritas dari saham LQ45 sudah overvalue. Atau setidaknya tidak bisa dikatakan undervalue juga. Ya, maka dari itu Anda kalau mau invest ya di VVIP Silent Trader, di VVIP Silent Investor, itu sudah kami filter. Emitennya bukan blue chip, tapi market begini saya kasih tahu dari 4 emiten yang direkom, 3-nya itu minusnya tidak sampai 2%, cuman 1%, bahkan ada yang 0,% ya, tidak sampai 2% minusnya. Yang lain ARB 6%, 4%, 5% dia anteng. Nah, satu lagi ya, 1 dari 4 bahkan positif closingnya di hari ini. Jadi kita di VVIP Silent Investor itu portonya santai aja ya. Growth secara perlahan, memang tidak cepat pertumbuhan portonya, tapi growth-nya itu stabil. Seperti itu. Jadi memang menariknya ya kalau Anda mau diversifikasi itu boleh. Pegas Excel Om. Oke, karena ini banyak banget yang tanya-tanya per sektor, ya kita akan lebih banyak banget yang nanya per saham, ya maka kita akan lebih banyak bahas sektor aja ya. Ya kita akan lebih banyak bahas sektor dan juga mungkin beberapa pertanyaan yang teman-teman tanyakan kalau ada waktu saya jawab. Oke, kita akan bahas dulu terkait pertanyaan-pertanyaan yang ini. Om, tips banget nih Om cara memperbaiki psikologis trading, apa butuh refreshing? Lihat IHSG di bulan ini kayaknya sangat butuh refreshing. Tenangin pemikiran dulu deh. Oke, ini pertanyaan yang sudah sering banget ditanyakan. Ya, pada dasarnya kalau ini saya tanya dulu sebelum Anda tanya ke saya tanya dulu ke Anda. Anda ini punya waktu luang nggak? Kalau Anda sibuk kerja full time, kantoran, karyawan dan sebagainya, saran saya kesempatan Anda untuk istirahat dulu. Rehat dulu tidak masalah. Karena memang saya predik market masih akan gonjang-ganjing beberapa bulan lagi. Mungkin naik tapi nanti turun lagi. Jadi masih ke dalam zona big sideways-nya. Masih belum bergerak menurut saya. Masih ke dalam zona big sideways. Itu ke satu. Yang kedua ialah ketika Anda memutuskan untuk istirahat, jangan lupa Anda sisihkan untuk investasi. Cari saham-saham yang menurut teman-teman undervalue, performa bagus, sahamnya tahan banting, Anda cicil beli tiap bulan. Ya, Anda tiap bulan kan gajian, masukin aja 500.000. Nanti Anda akan panen di akhir tahun. Percayalah, ya, siklus dengan kondisi ekonomi seperti apapun, pandemik COVID-19 yang sebenakutkan begitu pun, akhir tahun pun naik. Ya, perang dagang di 2018 antara US dan Tiongkok pun 2018-2019 akhir tahun tetap naik. Ya, jadi memang saya tidak bisa memastikan 100% naik, tapi secara historis kita bisa percaya bahwa minimal ada kenaikan menjelang akhir tahun. Jadi ya, Anda dari sekarang nih pada terjun
cicil aja beli. Pakai konsep yang namanya dollar cost average, DCA. Ya, cicil tiap bulan Anda top up 1 juta, top up 1 juta, diversifikasi 1 sampai 3 saham. Cicil. Ya, tapi kalau Anda memang ada dana lebih, mau join VVIP Silent Investor itu boleh. Ya, sebulan itu cuman 100. Kita kalau di VVIP Silent Investor itu kan paketnya harus per kuartal. Ya, jadi Anda harus bayar per kuartal itu per 3 bulan. 350 bagi 3, 116.000 per bulan. Alah, ya, dibagi 30 cuman nggak nyampe 4.000 per hari. Dan saya rasa 4.000 per hari, wow, luar biasa. Ya, Anda bisa tanya testimoni peserta ataupun member dari Silent Investor, itu mereka anteng banget. Ya, mereka anteng banget. Bahkan emiten-emiten ini pun bagi dividen gede tiap tahun. Jadi ya nggak gerak pun cuan kayak gitu. Ya, oke. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau untuk trading psikologis, pertama ya, Anda jangan buka porto. Ya, Anda market begini, Anda buka porto, psikologis Anda kacau. Ya, jadi saya selalu bilang, porto jangan dibuka sering-sering. Ya, Anda catat saja di buku, di notes. Oh, saya misalnya beli BBCA di 33.000 berapa lot. Ya, jadi kalau kita lihat, oh, sekarang BBCA 32.000 nih. Anda kan tidak tahu loss-nya berapa. Jadi Anda lebih tenang. Nah, tapi kalau Anda lihat, waduh, loss gue 5 juta, loss gue 10 juta, loss gue 100 juta. Anda akan panic selling dan juga ya Anda akan salah step nantinya. Tapi kalau Anda lihat, oke, BBCA gue masih sesuai trading plan, gue masih yakin bagus, ya Anda akan punya kekuatan untuk hold. Tapi sekali Anda buka porto, goyang ya, iman Anda goyang, komitmen Anda itu pasti goyang. Ya, jadi kalau psikologis, saran saya pertama ya jangan sering-sering buka porto, lalu jangan sering-sering lihat orang-orang di grup yang pamer cuan sana sini, ya pokoknya yang membuat Anda membanding-bandingkan, yang membuat Anda iri, yang membuat Anda merasa, waduh, kok dia bisa cuan, gue enggak ya. Anda harus hindari dulu. Karena kalau seperti itu Anda akan maksa cuan di market seperti ini, apalagi Anda belum punya skill yang mumpuni, Anda makin hancur. Jadi jangan lihat kiri kanan, ya, fokus saja ke depan, ya, lalu ya Anda cek di porto Anda. Kalau saham-sahamnya masih berfundamental bagus, berprospek bagus, Anda masih bisa spekulasi hold dan cicil average down berdasarkan DCA. Ya, seperti itu. Jadi itu pesan saya kepada teman-teman. Oke, lalu ada yang tanya lagi, IHSG merah penyebabnya apa? Simple. Banyak institusi bandar lokal asing kompak taking profit secara bertahap. Ya, Anda mungkin pernah kenal yang namanya snowball effect. Ya, jadi efek bola salju, ya, compounding. Jadi ketika bola salju dilempar dari atas, itu kan kecil. Tapi lama-lama menggulung, makin ke bawah, bolanya makin besar. Nah, ini sama, ya. Dimulai dari beberapa institusi kecil, institusi besar yang melakukan penjualan di salah satu saham, ya, maka akan merembet ke sektor-sektor lain, ke manajer-manajer lain, dan balik lagi ke kita-kita untuk ikutan jualan. Iya gak sih? Jadi ini namanya snowball effect. Mulai dari BBCA yang dijual secara bertahap, men-trigger BBRI-nya ikut hanyut, men-trigger sektor-sektor properti lah, konstruksi lah, mining lah, itu semua kegulung. Efek dari snowball effect. Ya, lalu yang ditanya, bandarnya cut loss dong om. Bandar pun bisa cut loss. Saya melihat di beberapa saham bandar pun terpaksa cut loss. Jangan salah. Ya, dalam dunia bandarmologi tidak ada peraturan yang mengatakan bandar pasti untung. Itu ilmu sesat. Ya, dalam rules bandarmologi yang saya ajarkan di STAC, salah satu rules yang harus Anda ketahui adalah bandar itu bisa rugi. Bandar itu tidak selamanya untung. Banyak banget kalau Anda cek itu bandar itu banyak yang cut loss. Baru beli, ya kayak contoh BRMS nih kan, ARB lagi kan, ya karena panic selling. Ya, bandarnya beli di 78 karena market tiba-tiba dibanting, jual di 76. Rugi gak? Rugi. Cut loss gak? Ya cut loss. Ya, itu baru satu contoh BRMS. Belum emiten-emiten lain terpaksa mereka cut loss. Jadi nggak usah khawatir ya. Snowball effect ini lebih kuat powernya dibandingkan bandar institusi asing. Ya, ketika sudah muncul panic selling secara bersamaan, maka institusi asing pun, bandar lokal pun akan sulit untuk menahannya. Contohnya apa? Ya, contohnya nggak usah susah deh. Kita cek COVID ya waktu di tanggal 3 Maret ya, waktu pandemik ya di awal Maret. Langsung terjun bebas. Logikanya
sebelum di tanggal ini Bandar sudah akumulasi saham belum? Sudah. Nah, ketika sudah akumulasi sahamnya, ya, ketika Bandar akumulasi saham, ya, saya jadi Bandar, saya lebih berpikir ya kenapa saya nggak jual dulu baru serok di bawah. Iya gak? Ya, ngapain saya hold baru average down? Mendingan saya jual dulu baru average down di bawah karena tahu marketnya makin anjlok. Jadi, ya sudah, Bandarnya juga ikut cut loss di sini misalnya. Ya, nanti di sini dia baru buyback lagi. Nah, cut loss yang dia terima di sini akan di cover selama setahun full. Jadi, ketika Anda sedang cut loss, janganlah bersedih, ya, cut loss Anda itu bisa terpenuhi. Ya, nggak usah khawatir. Cut loss yang Anda dapatkan itu masih bisa ketutup, pasti bisa ke cover. Tetapi harus pelan-pelan. Ya, saran saya dari sekarang, cicil emiten-emiten yang prospek, yang biasa tiap akhir tahun naik, cicil dari sekarang nggak apa-apa. Beli 500.000, 500.000, nanti akhir tahun panen. Minimal bisa profit di atas 10%. Saya berani jamin minimal di atas profit 10% kalau teknik Anda benar. Ya, jadi tinggal sudut pandang nih. Kita menganggap ini kesempatan atau memandang ini sebuah malapetaka. Kalau Anda memandang malapetaka, ya susah. Tapi kalau Anda memandang kesempatan, Anda akan bisa cari celah untuk manfaatin, setidaknya ngurangin loss yang ada. Ya, loss itu pasti, yang itu pilihan. Ya, oke. Lalu kita akan bahas sektor-sektor. Ya, ini saya cerita agriculture. Ya, ini banyak dinaungi. Agriculture ini luas. Ya, perikanan, perkebunan. Gitu ya, hasil ya perikanan perkebunan lah pada intinya. Sektor poultry juga di sini. Ya, CPO dan kawan-kawan. Ini drop juga 2%. Ya, lalu berikutnya adalah sektor mining. Kita mining sudah tahu. Ya, logam, tembaga, mineral, nikel, batu bara, oil, ini semua masuk ke sini. Ya, Anda bisa lihat mining minus 0,8%. Oke, lalu berikutnya adalah basic industry, campur. Ya, inilah emiten-emiten second liner dan third liner ini banyak masuk ke basic industry. Ya, that's why kalau Anda cek itu masih kuat. Ya, lalu berikutnya industri lain-lain. Ya, lalu consumer goods, Anda bayangin ketika banking drop gitu ya, consumer goods pun gak bisa nahan. Jadi memang consumer goods kalau Anda lihat ini sudah downtrend dari lama, jadi nggak kaget ya. Lalu yang kepukul berikutnya yang termasuk paling parah ialah dari sektor properti. Ya, Anda bisa cek sektor properti ini sampai tembus Bollingernya. Bayangin ya, baru oversold, baru keluar dari zona oversold, sudah oversold lagi. Jadi memang tekanan jualnya sangat tinggi. Namun kalau kita cek di beberapa sektor pun sudah berada di posisi support kuat. Nah, ini yang mau saya bilang bahwa saya masih yakin akan ada technical rebound yang cukup baik untuk kita bisa manfaatkan. Semoga dalam jangka waktu dekat. Tapi tetap kalau memang tiba-tiba marketnya berkehendak untuk turun lebih dalam lagi, ya kita harus waspada. Jadi contoh, properti sih memang ngedrop. Tapi kalau Anda lihat ini sudah mulai. Sini sudah harusnya mulai untuk technical rebound lagi. Menurut saya seperti itu. Ya, jadi kalau kita cek ya waktu di awal menjelang akhir Maret, ini kan properti kan drop nih. Drop hingga 2 minggu. Di sini ya sektor properti pun sudah mulai drop, sudah hampir 2 minggu lebih, dan sekarang koreksinya sudah mirip dengan koreksi waktu akhir bulan Januari kemarin. Ya, lalu kalau kita berkaca di sini dari 18 September ya, pertengahan September ya, dia koreksi sampai 1 bulan, baru habis itu technical rebound lagi. Jadi ya entah kenapa saya melihat bahwa sektor properti meskipun drop ya, seperti property construction, kita bisa lihat CTRA drop, BSDE, SMRA, Pakwon. Ya, Pakwon masih oke nih, tapi mayoritas blue chipnya dari properti itu drop. Lalu yang lebih parah adalah construction, Wika, WSKT, PTPP, ADI, ini pada ARB. Dan percayalah ya, sejelek apapun saham konstruksi menurut saya ya, apalagi kalau ngomong emiten construction dengan hutangnya bengkak seperti WSKT, sejelek apapun ya, tetap waskita ini banyak dipegang oleh reksadana ataupun big fund, big money pun ada masuk di sini juga. Jadi mau gimana pun ceritanya
ya apalagi di BUMN pasti akan ngangkat. Cuman nggak tahu nih ngangkatnya sampai kapan. Tapi entah kenapa saya melihat bahwa tidak lama lagi akan ada technical rebound cukup kencang dari sektor construction, terutama yang ARB luar biasa. Cuman nggak tahu kapan nih. Ini tunggu market reda, sektor ini Anda bisa colong-colong untuk buy on weakness. Ya ADI, ya bahkan untuk ADI pun sekarang sudah harganya sama dengan waktu harga di bulan Desember. Jadi ini construction Anda bisa jadi watchlist karena menurut saya turunnya sudah 50% ya. Sudah 50% dan kalau tidak technical rebound ini sangat kasihan lah untuk retail. Ya, property construction itu Anda bisa lirik. Oh ya, nanti habis ini saya kasih tahu ya potensi saham watchlist yang bisa Anda manfaatkan. Ya, ini infrastructure juga drop ya. Finance ya, bahkan finance banking pun tidak kuat ya, cuman BBC yang kuat, sisanya drop. Ya, trade ya ini di bidang perdagangan dan jasa, emiten-emiten dagang ya, cuman jual beli. Ya, manufaktur juga drop. Nah, kalau kita bisa lihat semua sektor koreksi, tapi yang paling parah ini dimulai dari sektor properti, infrastructure, dan juga commodities, agriculture, dan juga mining. Ya, baru finance mulai nyusul. Jadi, 5 sektor yang mayoritas penopang dari IHSG kita pun nggak kuat. Jadi, that's why market kita lemah. Kenapa ya nggak ada stimulus? Ya, SWF, bosen. Udah enak dengernya. Apalagi Tesla apalagi ya sudah di berapa kali di PHP-in. Apalagi DP 0% nggak ngefek. Apalagi PPN 0% udah basi. Jadi pada intinya investor juga udah males diiming-imingin, dikasih berita positif. Ya mereka sudah akum dari lama ya, mereka taking profit. Jadi fase yang kita lewati merupakan fase taking profit dari para investor dan trader yang sudah akum dari sini sampai sini. Ya sekarang mereka lagi dalam fase distribusi. Nanti akan ada lagi fase akumulasi, jadi tenang saja. Tinggal masalah time frame. Ya jadi kalau Anda memutuskan untuk istirahat dulu, ini waktu yang cukup tepat menurut saya. Ya nanti jelang-jelang akhir tahun ya silakan. Cuman ya saya tidak bisa menjamin, bisa saja nanti bulan April, bulan Mei itu merangkak lagi. Itu bisa. Ya jadi terlalu jauh kalau saya prediksi beberapa bulan ke depan. Yang jelas yang sekarang ini penentuan di 6.000. Ya. Oke, lalu sektor-sektor atau saham-saham yang menurut saya masih bisa memberikan prospek yang cukup bagus. Ya, ini saham yang cukup kuat ya dengan kondisi market seperti ini. Itu ada Wood dan juga WIM, double W. Ya, Wood mau bagaimanapun market gimana pun dia masih ketahan. Dan Wood ini merupakan salah satu emiten yang belum nerbitin laporan keuangan setahu saya, dan saya yakin 80% laporan keuangannya pasti bagus. Nah, ketika laporan keuangan bagus ya setidaknya mungkin akan bisa mengangkat harga sahamnya naik. Ya minimal hari itu naik lah. Ya, itu saham Wood. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ialah Wood tipe emiten yang cukup stabil pergerakannya. Ya, sudah 2 minggu koreksi, Anda sudah mulai bisa cicil gitu ya, ini bentuk inside bar. Ya, cicil dari sekarang mungkin minggu depan akan mulai perform. Itu di Wood. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ialah sektor WIM. Ya, WIM. WIM ini merupakan emiten ya syariah, non syariah sektor rokok. Ya, seperti itu ya, sektor rokok yang mana ya sektor ini tidak kena cukai rokok. Karena cukai rokok ini tidak berdampak untuk rokok ketengan kurang lebih. Ya Anda mungkin sudah tahu lah produk-produk dari Wismilak itu rokok-rokok seperti apa. Lalu dari sisi kualitas fundamental menurut saya jauh lebih baik. Tapi apakah cocok untuk investasi? Tentu tidak. Ya tapi untuk trading luar biasa. Nah lebih menariknya WIM hari ini WIM sudah kita tradingin beberapa kali. Ya WIM ini sudah masuk VVIP bolak-balik, cuannya berapa kali. Nah untuk WIM, entah kenapa hari ini bandar yang kerek WIM dari awal itu akum lagi. BK, AK. Terutama BK yang sering menggerak naik turunkan saham WIM. Ya kalau kita cek dari sini nih, dari tanggal 12 dari tanggal 17 Februari gitu ya. Ya, BK ini kan dan kaset kan distribusi. Nah tapi sudah kembali buyback lagi. Buybacknya pun gak tanggung-tanggung, dia buyback di atas. Lalu kalau kita cek
Ya, kalau Anda tidak percaya, Anda cek nih dari awal Februari, yang kerek WIM itu salah satunya ini, KZ, AK, dan BK. Ya, BK sudah habis barangnya, menurut saya, ini dia buyback lagi. Ya, begitu pula dengan AK. Nah, ketika dia buyback lagi, per hari ini saja di tanggal berapa nih? 30 Maret, ketika marketnya lagi sumerwah, lagi kacau, ibarat lagi perang nih, lagi pecah-pecahnya, dia malah akum gila-gilaan. Akumnya pun di harga yang mirip-mirip di 939, 940-an. Ya, harga sekarang 950. Jadi, teknikalnya sudah sangat baik. Ya, ini kalau Anda cek, ini dia sudah break di sini. Ya, masih lawan arus, monthly-nya masih good. Ya, sudah istirahat sekali. Lalu monthly-nya juga masih bagus. Nah, weekly-nya masih bagus, maksudnya kalau ya minggu ini terbit laporan keuangan atau setidaknya minggu depan terbit, wow, saya yakin Wood dan WIM ini pasti akan perform. Apalagi WIM. Ya, saya ingat banget dulu WIM kita tradingin, besok laporan keuangan terbit, langsung arah gila-gilaan. Tapi apakah akan arah? Ya nggak tahu, kondisi marketnya akan jelek. Pada intinya, WIM bergantung kepada BK, AK, KZ. Ya, ketiga broker ini, kalau distribusi tamat. Tapi kalau ketiga broker ini akumulasi, maka WIM akan sangat sulit ditumbangkan dalam kondisi market gimana pun. Ya, jadi WIM, Wood ini masih bisa jadi watchlist. Sisanya ya Anda lebih banyak main-main first liner. Ya, Cak. Ini saya lepas pantau di dekat akhir. Ini boleh untuk fast trade, SRSN. Saya lihat juga masih oke. RBMS yang tadi menu live trade kita, ya, profit ya let's say di sekitar 10%, ya 5-10% BRMS. Ya, ini masih bisa Anda lirik tentunya. Lalu ya Anda silakan carilah emiten-emiten di bawah 100. Ini lebih enak digoreng. Ya, menurut saya ini lebih enak digoreng. Dan ya bisalah untuk cari cuan-cuan. Ya, cuan-cuan dikit ini masih oke. Ya, jadi Anda harus main third liner kalau kondisi market besok masih memburuk. Ya, sudah paham ya. Lalu bank-bank kecil, ya tadi baca ini kan isunya kembali merebak. Meskipun gagal arah tapi masih bisa dijadikan watchlist. Baca BBYB. Ya, emiten-emiten sudah mulai ada pergerakan. Denar. Ya, ini emiten-emiten yang mulai ada pergerakan. Anda bisa masuk fast trade. Ya, karena biasa emiten-emiten seperti ini akan lanjut naik kencang. Ya, OPMS, ya pokoknya saham-saham gendeng lah. Ya, saham-saham siluman ini justru akan potensi lebih dikerek. Ya, OPMS, truk, ikan. Nah, ini emiten-emiten yang mungkin banget dikerek. Ya, jadi ya kalau dia ada rally, Anda bisa manfaatin fast trade. Ya, tetap disiplin. Oke, saya rasa cukup. Ya, semoga jelas gitu ya plannya. Semoga Anda lebih bijak lagi. Anda sentuhin lah. Anda mau trading silakan, investor silakan, mau trading sama apa silakan. Ya, kalau di VVIP Anda wajib tonton morning briefing VVIP habis ini, karena di sana kita akan lanjut lagi bahas strategi saham-saham kita gimana. Saya tutup. Thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.